Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herni Devi Puspitasari, NIM C2114201057, kelas 1B, Prodi S1 Keperawatan. Dengan adanya saya di sini, saya akan sedikit menjelaskan tentang syirik dan bahayanya bagi manusia. Definisi syirik. Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rububiyah dan uluhiyah serta asma dan sifatnya. Menurut Ibnu Taimiyah, syirik ada dua macam. Pertama, syirik dalam rububiyah, yaitu menjadikan sekutu selain Allah yang mengatur alam semesta. Kedua, syirik dalam uluhiyah, yaitu beribadah atau berdoa kepada selain Allah, baik dalam bentuk doa ibadah maupun doa masalah. Jenis-jenis syirik. Syirik besar adalah memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah. Syirik besar ada 4 macam, yaitu A. Syirik doa, yaitu disampaikan di samping dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada selainnya. B. Syirik niat, yaitu keinginan dan tujuan, yaitu menunjukkan suatu ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Syirik ketaatan, yaitu mentaati kepada selain Allah dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Syirik mahabbah, kecintaan, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal kecintaan. Syirik kecil, tidak menjadikan kelakuannya keluar dari agama Islam, tetapi ia mengurangi tauhid dan merupakan wasilat atau pertama kepada syirik besar. Syirik kecil ada dua macam. 1. Syirik zahir atau nyala. Syirik kecil dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Dalam bentuk ucapan, misalnya bersumpah dengan nama selain Allah. B. Syirik khafi atau tersembunyi, yaitu syirik dalam hal keinginan dan niat seperti riya atau keinginan dipuji orang, dan sum'ah atau ingin didengarkan orang. Bentuk-bentuk syirik. 1. Meyakini bahwa ada yang memiliki kekuatan atau dapat memberi manfaat dan madarat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mendekatkan diri dengan memuja kepada sesuatu dengan keyakinan bahwa dengan sesuatu itulah ia dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Beranggapan bahwa aturan atau hukum buatan manusia lebih baik dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. 4. Bersumpah dengan selain Allah. 5. Menggantungkan jimat yang isinya selain ayat Al-Quran dan lain-lain. Penyebab terjadinya syirik. 1. Mengagumi dan mengagungkan sesuatu. Secara fitrah manusia suka mengagumi kepahlawanan sesuatu yang agung dan luar biasa. Dari rasa kagum ini muncullah keinginan untuk mengagungkan pada dasarnya mengagumi dan mengagungkan sesuatu itu bukanlah suatu cacat dan tidak membahayakan keimanan. Bahkan dapat beberapa hal mengagumi dan mengagungkan atau menghormati itu diperintahkan, seperti menghormati kedua orang tua, mengagungkan Rasulullah SAW, dan mengagungkan ulama. Namun penyimpangan akan terjadi manakala mengagungkan itu dilakukan secara berlebih-lebihan yang membawa kepada kultus, yaitu memberi kebaikan sifat-sifat yang dimiliki Allah kepada makhluk. 2. Cenderung mengimani yang konkret dan lali mengimani yang abstrak dalam diri manusia. Terdapat dua kecenderungan fitrah yang sempurna. Pertama, kecenderungan mengimani yang bersifat nyata atau konkret, yakni yang dapat ditangkap oleh indera baik penglihatan, pendengaran, ciuman, rasa, atau sentuhan. Kedua, kecenderungan mengimani yang gaib, yakni yang tidak tertangkap oleh indera. Kalau kecenderungan pertama dimiliki manusia, juga makhluk lain, namun kecenderungan kedua khusus dimiliki oleh manusia saja. Inilah karunia kemuliaan yang sekaligus
keistimewaan yang diberikan Allah kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Namun, fitrah manusia yang mempunyai kecenderungan untuk mengimani yang gaib ini sedikit demi sedikit akan pudar jika tidak diperhatikan dan tidak diberikan santapan yang baik berupa zikir kepada Allah dan takaruf kepadanya melalui amal soleh. Dengan demikian manusia mulai lalai mengimani yang gaib sedikit demi sedikit cenderung hanya mengimani yang bersifat nyata. Kuasai hawa nafsu di antara penyakit yang menimpa fitrah manusia dan membawa kepada kemusyrikan ialah selalu mengikuti kehendak hawa nafsu. Hal ini karena ketika fitrah manusia bersih dan lurus, ia akan menerima segala ajaran Allah dengan ridho dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan sebagai bentuk penghambaan kepada Allah dan mengharapkan ridhonya. Namun ketika seseorang dapat dikalahkan hawa nafsunya, maka ia pun merasa sempit untuk menerima dan melaksanakan ajaran-ajaran Allah dan lebih cenderung untuk mengikuti hawa nafsunya. Mereka cenderung menolak pedoman ajaran-ajaran bersumber dari Allah sekalipun hati kecil mereka mengakui bahwa ia benar. Sombong dalam beribadah kepada Allah. Sombong juga penyakit yang dapat menimpa fitrah manusia sehingga ia menyimpan dari bentuknya yang lurus dan jatuhnya dalam kemusyrikan. Sombong ada beberapa derajat, dimulai dari menganggap remeh terhadap manusia dan terakhir dengan tidak mau beribadah kepada Allah. Pada umumnya, sifat sombong terdapat pada jiwa orang berhasil memperoleh kesenangan kehidupan dunia seperti harta, jabatan, kuasa, ilmu pengetahuan, dan semacamnya. Namun sifat sombong bisa juga menimpa jiwa yang sakit sekalipun dari kalangan orang yang rendah. Adanya para penguasa yang memperbudak manusia untuk kepentingan mereka sendiri. Di antara penyebab syirik terpenting dalam sejarah kehidupan manusia adalah adanya para penguasa diktator atau penguasa yang berbuat sewena-wena yang ingin memudahkan manusia untuk kepentingan dan hawa nafsu mereka sendiri. Dengan demikian mereka menolak hukum dan aturan Allah. Mereka pun membuat hukum dan aturan sendiri yang tidak disyariatkan Allah, sehingga mereka menentukan halal haram sesuai keinginan dan kehendak hawa nafsu mereka. Kemudian hukum dan aturan yang mereka buat itu dipaksakan kepada manusia karena kekuasaan yang mereka miliki. Tindakan Rasulullah dalam menangkal syirik. Upaya Rasulullah SAW menutup pintu-pintu kesyirikan bagi umatnya dengan cara sebagai berikut. 1. Beliau melarang kita dari melakukan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Larangan 2. Larangan menjadikan kuburan beliau sebagai piet atau tempat yang didatangi berulang-ulang. 3. Larangan bersafat menuju tempat yang dianggap berkah kecuali 3 masjid. Bahaya syirik bagi kehidupan manusia. 1. Menghancurkan seluruh amal. 2. Jika meninggal dalam keadaan syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Pelakunya diharamkan masuk surga, kekal di dalam neraka. 5. Perkara pertama yang diharamkan oleh Allah. 6. Sulit menerima kebenaran. 7. Munculnya perasaan bimbang dan ragu. 8. Hanya akan memperoleh kesenangan sementara. 9. Amal dan harta yang dinafkahkan sia-sia. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.